Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firidah Prameswari dengan NIM 4022301330, kelas berbakat dari C, kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan model autoregressive distribusi lag atau ARDL. Studi kasusnya, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh capital adequacy ratio atau CAR dan FDR terhadap ROA pada bank muamalat periode 2017 sampai 2024 dan menggunakan pendekatan ARDL. Jenis data time series satu objek yaitu bank muamalat periode 2017 sampai 2024 dengan X1 yaitu CAR, X2 FDR dan Y adalah ROA. Langkah-langkah pengujiannya yaitu kita akan melakukan uji deskriptif, uji multikoneritas, uji stasioner, uji kointegrasi, uji asumsi klasik, model jangka pendek, dan model jangka panjang. Yang pertama, kita mengcopy datanya terlebih dahulu. Lalu membuka FView. Setelah itu kita membuka FViews. Frekuensi quarterly, start date 2017 sampai 2024. Lalu oke. Week, empathy group, kita scroll. Yang pertama kita akan melakukan uji deskriptif. Yang pertama view, deskriptif statis, common sample, freeze, name, underscore 1, uji. Setelah itu kita akan melakukan uji ROA. Kita tutup semuanya. Setelah itu kita kontrol ROA, kontrol ROA, FDR, CAR, klik kanan, open as group. Setelah itu view, covariance analysis, correlation, layoutnya single table, lalu oke. Nilai korelasi antara CAR dan FDR sebesar min 0,913 lebih kecil dari 0,9, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikoneritas pada model. Setelah itu, yes. Selanjutnya kita akan melakukan uji stasioneritas pada ROA, pencet 2 kali pada ROA, lalu view, unit rotex, standar unit rotex. Yang pertama kita akan melakukan pada tingkat level, lalu oke, freeze, name 3 underscore sta underscore ROA underscore L, lalu oke. ROA memiliki nilai prop sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. ROA memiliki nilai prop sebesar 0,095 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan ROA tidak stasioner pada tingkat level. Lalu
kita lakukan pada tingkat first difference. View unit text, standard unit text, first difference, oke. Lalu freeze, name, underscore 3 underscore ROA underscore FD. Oke. ROA memiliki nilai prop sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0 dan disimpulkan ROA stasioner pada tingkat first difference. Setelah itu kita akan menguji stasioneritas pada char. Char, view, unit text, standar unit text pada tingkat level. Oke. Freeze, name, underscore 3 underscore char underscore L. Lalu oke. Char memiliki nilai prop sebesar 0,750 lebih besar dari 0,05 maka gagal tolak H0 dan disimpulkan char tidak stasioner pada tingkat level. Selanjutnya pada tingkat first difference. View, unit text, standard unit text, first difference. Lalu oke. Kita freeze, name, underscore 3 underscore char underscore first difference. Lalu oke. Char memiliki nilai prop sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0 dan disimpulkan char stasioner pada tingkat first difference. Selanjutnya kita melakukan uji stasioneritas pada FDR. Klik 2 kali. View, unit text, standard unit text pada tingkat level. Lalu oke. Lalu freeze, name, underscore 3 underscore FDR underscore L atau level. Lalu oke. FDR memiliki nilai prop sebesar 0,698 lebih besar dari 0,05 maka gagal tolak H0 dan disimpulkan FDR tidak stasioner pada tingkat level. Selanjutnya pada tingkat first difference. View, unit text, standard unit text pada tingkat first difference. Oke. Kita freeze, name, underscore 3 underscore FDR underscore FD. Oke. FDR memiliki nilai prop sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0 dan disimpulkan FDR stasioner pada tingkat first difference. Setelah itu kita akan melakukan analisis ARDL. ROA, char, FDR, di kanan, open, as equation. Pada metode kita ganti ARDL. Lalu ganti 2. Lalu oke. Di sini kita dapat melihat model umum ARDL yang dilihat dependennya ROA, dynamic regressornya char dan FDR. Terus di name. Model underscore terbaik. Tidak perlu di freeze. Lalu oke.
Pada model terbaik, kita view, model selection, terus scrape. Model terbaik dilihat dari sebelah kiri, yang ini, lalu phrase, name, underscore 4 underscore model terbaik, lalu oke. Lalu kita akan melakukan uji integritas. View, kita tutup, view, coefficient diagnostic, error, lalu phrase, name. Lalu setelah itu kita akan melakukan uji kointegrasi. Kita klik view, coefficient diagnostic, lalu long run. Dilihat dari yang paling bawah, yang ini. Lalu phrase, name, underscore uji kointel, lalu oke. Nilai f-stat sebesar 6,920 lebih besar dari 3,87, maka tolak H0 dan disimpulkan terdapat kointegrasi. Nilai f kritis uji kointegrasi Leuban 1 taraf sig 5%, maka tolak H0 dan disimpulkan terdapat kointel. Jika f-stat lebih kecil dari I1 taraf sig 5%, maka terima H0 dan disimpulkan tidak terdapat kointegrasi. Lalu kita tutup. Setelah itu, view, coefficient diagnosis, error. Dari model jangka pendek, kita dapat melihat model umum dengan melihat confusionnya. Selanjutnya kita akan menguji pada jangka pendek. Yang pertama yaitu view, coefficient diagnosis, error correction, dan hasilnya seperti ini. Dari model jangka pendek, kita dapat melihat model umum dengan melihat koefisiennya. Tidak perlu di-save. Lalu setelah itu view, residual diagnosis, histogram normalitas. Pada uji normalitas, HO residual berdistribusi normal. H1 residual tidak berdistribusi normal. Nilai prop 0,057 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan residual berdistribusi normal. Lalu phrase, name, underscore 7 underscore normal. Lalu oke. Selanjutnya uji auto, view, residual diagnosis, serial, like 2, oke.
Pada uji autokorelasi, nilai prop OBS R² sebesar 0,24249 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Lalu freeze name underscore 7 underscore auto. Lalu oke. Selanjutnya view residual diagnosis Hysteros, lalu Bruswagen, lalu oke. Freeze name underscore 7 underscore hetero. Oke. Nilai prop OBS R² sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya kita akan melakukan model jangka panjang. View coefficient diagnosis. Setelah itu dilihat di level equation, lalu freeze name underscore 8 underscore jangka panjang, lalu oke. Lalu kita exit. Lalu setelah itu kita akan mencari model umumnya. View estimate output, lalu freeze name model 9 underscore model umum. Oke. Setelah itu kita tutup semuanya dan kita save. File, save. Single. Oke. Selanjutnya interpretasi model jangka pendek. DROA-1, koefisien 0,410061. Interpretasinya, nilai koefisien DROA-1 sebesar 0,410 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dari DROA-1 akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,410 unit DROA dalam periode yang sama. Ini mengindikasi hubungan positif antara DROA-1 dengan DROA. D-char koefisien 0,022384. Nilai koefisien D-char sebesar 0,022 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dari D-char akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,022 unit DROA dalam periode yang sama. Ini mengindikasi hubungan positif antara D-char dengan DROA. Variabel D-char-1, koefisien negatif 0,006744. Interpretasi, nilai koefisien D-char-1 sebesar -0,0067 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dari D-char-1 akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,0067 unit DROA dalam periode yang sama. Ini mengindikasi hubungan negatif antara D-char-1 dengan DROA. Variabel Coin EHU-1,
koefisien negatif 0,631588 sebesar negatif 0,632 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif kuat terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ECM. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 63,2% per kuartal, atau butuh waktu sekitar 1,58 kuartal untuk kembali ke keseimbangan tersebut. Ini mengindikasi bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan cepat dan tepat. Model jangka panjang, interpretasi model jangka panjang, variabel char, interpretasi nilai koefisien char sebesar 0,019 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% dari char akan diikuti oleh peningkatan ROA sebesar 0,019% dalam periode yang sama. Ini mengindikasi hubungan positif dengan char dan dengan ROA. Artinya, ketika char meningkat, akan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit lebih sehat sehingga profilitas meningkat. Variabel FDR, nilai koefisien FDR sebesar 0,012 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% dari FDR akan diikuti oleh peningkatan ROA sebesar 0,012% dalam periode yang sama. Ini menunjukkan adanya hubungan positif antara FDR dan ROA. Artinya, semakin tinggi penyaluran dana pihak ketiga ke pembiayaan, maka profitabilitas bank juga meningkat. Variabel C, nilai konstanta sebesar negatif 1,043 menunjukkan bahwa setiap char dan FDR dianggap konstan atau 0, maka rata-rata ROA adalah negatif 1,043%. Nilai ini hanya interpretasi matematis dan tidak berlaku secara ekonomi, karena ROA negatif secara umum tidak mungkin terjadi dalam praktek yang sehat. Lalu uji T, H0 char tidak terpengaruh signifikan terdapat ROA. H1 char terdapat signifikan terhadap ROA. Nilai prop T star sebesar 0,004 lebih besar dari 0,05. Nilai prop T star sebesar 0,04 lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan char berpengaruh signifikan terhadap ROA. Koefisiensi determitas. Nilai adjusted R-square sebesar 0,620 atau 62%. Yang menunjukkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variabel terkait yaitu ROA sebesar 62% dan sisanya dijelaskan variabel lain di luar model. Kesimpulan, 1. ROA char FDR stasioner pada tingkat first difference. Hasil mengindikasi bahwa model ECM sesuai untuk digunakan di model ARDL. Kedua, model ARDL terbaik adalah ARDL 2,2,0, di mana orde 2 yang pertama untuk ROA, orde 2 yang kedua untuk char, dan orde 0 untuk FDR. 3. Hasil uji bondage menunjukkan terjadi kointegrasi pada model. Keempat, nilai koefisien ECT sebesar negatif 0,632 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif sedang terhadap keseimbangan jangka panjang dalam model ARDL. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 63,2% per triwulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut, atau membutuhkan 100/62,3 dikurangi 3,53 triwulan. Ini mengindikasi bahwa proses penyesuaian menunjukkan keseimbangan berlangsung dan kecepatan yang moderat. 5. Pada model jangka pendek, DROA-1 dan D-char berpengaruh signifikan terhadap DROA, sedangkan D-char-1 dan point EHU-1 tidak berpengaruh terhadap DROA. 6. Pada jangka panjang, char dan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. 7. Nilai adjusted R-square sebesar 0,620 atau 62%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.